Selamat datang di Bahasin Buku. Hari ini kita punya sesuatu yang spesial nih. Kita bakal ngupas tuntas sebuah karya klasik sastra Indonesia. Judulnya Dari Hari ke Hari, karya Mahbub Junaidi. Ini bukan novel biasa loh. Ini pemenang sayembara mengarang roman Dewan Kesenian Jakarta tahun 1974. Keren kan? Keren banget. Dan sumber utama kita, ya novel ini sendiri. Kita bakal diajak langsung ke jantungnya revolusi kemerdekaan Indonesia. Ya kira-kira antara tahun 46 sampai 49 lah. Betul. Dan yang bikin unik banget, semua gejolak perang, politik, itu kita lihat lewat mata seorang bocah laki-laki. Nah, itu dia poinnya. Anak ini digambarkan cerdas, kritis, tapi juga, ya ampun kocak gitu cara dia melihat dunia di sekitarnya. Jadi bukan sekedar cerita sejarah yang kering gitu ya? Sama sekali bukan. Ini lebih kayak penuturan personal. Ya, walau fiksi. Gimana sih rasanya tumbuh gede pas negara lagi berjuang buat lahir? Kita bakal ikutin keluarga si tokoh aku ini pindah dari Jakarta ke Solo jadi pengungsi, terus kita lihat peristiwa-peristiwa besar, tapi dari kacamata dia yang polos, tapi kok ya tajam gitu. Jadi misi kita kali ini ya menggali pengalaman unik masa kecil di tengah revolusi ini. Oke, menarik banget ini. Kayak ngintip sejarah dari lubang kunci ya rasanya. Oke deh, mari kita mulai bongkar lapisan-lapisan ceritanya. Kita mulai dari awal banget, pas pengungsian itu. Jadi novel ini langsung ngelempar kita ke tahun 1946. Suasananya tuh di gerbong kereta api tua Jerman yang penuh sesak, panas, dan jendelanya nggak ada kacanya. Wah, kebayang ya sumpeknya. Banget. Nah, kamu diajak duduk di situ bareng si tokoh utama. Anak laki-laki ini sama keluarganya. Ada ayah, pegawai jabatan Mahkamah Islam Tinggi, ada ibu sama adik-adiknya. Mereka ini terpaksa ninggalin Jakarta, gara-garanya ibu kota pindah ke Yogyakarta, terus jawatan ayahnya dipindahin ke Solo. Jadi ngikutin pemerintahan pindah gitu ya? Iya, dan ayahnya bilang kalimat yang ngena banget. Sekarang kita semua jadi pengungsi. Ini istilah politik, tidak ada yang hina dalam politik. Langsung kerasa ya nuansanya? Kena banget. Status pengungsi itu sendiri udah berat maknanya. Ini bukan sekedar pindah rumah biasa kan. Ini kayak tercabut dari akar, terus loncat ke masa depan yang ya ampun gak pasti banget. Ke era merdeka tapi penuh perjuangan. Mabub tuh pinter banget ngambarin suasana ini lewat detil-detil kecil. Bau batu bara, bau jerami, gerbong gelap cuma diterangin lilin, teriakan sinyo bangsat dari luar. Perjalanan fisik ini jadi simbol perjalanan bangsa juga sih. Dan di kereta itu, kita langsung dikenalin sama karakter-karakter yang, kayaknya mewakili macam-macam orang di zaman itu ya. Betul. Ada siapa aja tuh? Ada si gemuk, yang nanti kita tahu namanya Raden Mas X. Dia pedagang ban bekas yang punya filosofi sendiri, orang pun bisa jadi patriot lewat ban mobil. Ada-ada aja. Tapi ini nunjukin pragmatisme ya. Nya gitu. Dia cerdik, nuker ban dari serdadu Inggris atau Gurkha sama ayam atau kambing murah dari penduduk. Terus ada juga masinis yang seenaknya berhentiin kereta di depan rumahnya buat nurunin barang dagangan pil murahan. Nah, karakter-karakter sampingan kayak gini penting banget. Mereka nunjukin spektrum cara orang Indonesia bertahan hidup dan beradaptasi pas zaman susah itu. Si Raden Mas X ini contoh jelas orang yang lihat peluang bisnis. Ya, mungkin oportunis juga sih. Mahbub nggak ngejudge, tapi dia nunjukin kalau revolusi itu nggak item putih. Ada yang berjuang pakai bedil, ada yang, ya, pakai ban bekas. Ini nantang narasi patriotisme tunggal yang sering kita dengar kan. Batas antara survive sama ngambil untung tuh tipis banget kadang. Bener juga ya. Perjalanan kereta yang penuh kesan itu akhirnya bawa mereka sampai ke Solo. Setelah lewat desa-desa, gunung selamat, sawah-sawah, sempat mampir Yogyakarta juga, akhirnya turun di stasiun Solo Balapan. Babak baru dimulai. Nah, di Solo ini mereka tinggal di Kampung Kauman. Dapat rumah pinjaman, gede banget, pendopo gitu, tapi kosong melompong isinya. Kasian juga ya, kayak mulai dari nol lagi. Iya. Si tokoh aku ini terus nemuin tempat favoritnya. Di kamar samping yang jendelanya ada terali besinya. Nah, jendelanya ini ngadep ke pohon jambu yang rimbun banget di pinggir jalan. Pohon ini nanti jadi penting buat dia. Oke, dicatat nih, pohon jambu. Terus gimana soal sekolah? Kan udah setahun tuh nggak sekolah. Nah, itu dia. Sempat dimasukin sekolah Muhammadiyah, tapi ternyata nggak betah.
Katanya pelajarannya susah, terus sering berantem. Mungkin adaptasi lagi ya. Wajar sih pindah lingkungan kondisi darurat juga kan? Ya, akhirnya pindah ke Sekolah Dasar Negeri nomor 27. Ini sekolahnya lebih sederhana, bangunannya kayak rumah biasa. Tapi justru di sini dia nemu hal seru. Apa tuh? Ketemu guru sejarah, namanya Pak Bejono. Wah, cara ngajarnya hidup banget. Dia bisa bikin semangat nasionalisme tumbuh gitu. Ngebahas soal Linggarjati, kekalahan masa lalu, tapi tetap yakin Indonesia bakal menang kalau bersatu. Wah, sosok guru kayak gini penting banget ya di masa itu. Pendidikan kan serba terbatas, terpenggal-penggal. Tapi semangat belajar sama nasionalisme bisa tumbuh subur justru dari guru yang inspiratif kayak Pak Bejono ini. Ini kontras ya sama ingatan dia soal sekolah zaman Jepang. Yang dia ingat malah main-main, gambar pesawat, sama ironinya disuruh nyari bekicot buat tawanan Belanda. Benar. Selain sekolah umum, ayahnya kan orangnya agamis banget ya. Jadi si toko ini juga dimasukin ke Madrasah Mambaul Ulum. Nah ini lebih berat lagi. Oh ya, kenapa tuh? Pelajarannya pakai bahasa Jawa Kromo Inggil yang halus banget itu. Harus pakai seragam batik sama jas. Gurunya Kiai Dimyati, terkenal ketat banget. Wah, kebayang tekanannya buat anak kecil. Waduh, double ya tekanannya. Sekolah negeri terus madrasah. Tapi ada hikmahnya juga. Di madrasah ini dia nemu harta karun. Ada perpustakaan kecil punya Kiai Amir yang nyewain buku-buku cerita terjemahan. Kayak Tom Sawyer, Kalme, gitu-gitu. Wah, penemuan besar itu pasti. Banget. Makanya dia jadi sering manjat pohon jambu yang tadi itu buat baca buku diam-diam. Mungkin sambil bolos ngaji sore kali ya. Nah, ini kontras yang menarik banget. Di satu sisi, ada pendidikan formal, sekolah negeri sama madrasah, yang kaku dan penuh aturan. Di sisi lain, dia nemuin dunia literasi sendiri yang justru ngasih dia kebebasan berpikir. Pohon jambu itu jadi simbol penting ya. Simbol ruang pribadi dia gitu ya. Gambarin ini. Kehidupan di Solo terus berjalan deh. Si tokoh ngalamin macam-macam. Lihat penguburan prajurit di Taman Pahlawan Juruk, ngerasain dampak politik kayak gagalnya Linggarjati yang bikin banyak pengungsi baru datang, termasuk Juwairiyah ini. Oh, jadi dia lihat langsung ya dampak peristiwa besar ke kehidupan sehari-hari? Iya. Terus ada hal-hal kecil juga kayak ngadopsi kucing dari balai kota, nemenin ayah ke stasiun kalau mau dinas ke Yogyakarta, nguping obrolan pegawai negeri di kereta, sampai dapat bambu isian anti tikus yang ternyata nggak mempan. Hahaha, detail-detail kecil gini yang bikin cerita hidup ya. Betul. Tapi ada sedihnya juga. Si Minah, pembantu mereka yang ikut dari Jakarta, meninggal karena tipus. Realitas hidup mati emang deket banget ya zaman itu. Iya, semua pengalaman itu dari yang gede sampai yang receh ngebentuk cara pandang dia. Mabuk nunjukin kalau sejarah itu bukan cuma berita di koran, tapi ya dirasain langsung sama orang biasa, termasuk anak ciri. Kematian Minah juga jadi pengingat betapa rentannya hidup waktu itu. Terus masuk tahun 1948, novel ini ngambarin masa yang disebut kemarau. Ini bukan cuma soal cuaca ya, tapi masa paceklik, susah ekonomi parah banget. Wah, makin berat ya kehidupannya. Banget. Ada orang kena busung lapar, si begog namanya, barter jadi hal biasa. Keluarga mereka aja sampai makan bubur buat ngirit beras. Tapi ada momen manisnya, ibunya diam-diam beliin dia nasi bungkus. Aduh, terharu ya. Perjuangan seorang ibu. Iya. Nah, di tengah kesulitan ekonomi ini, orang-orang di kampung ngomongin perundingan Renville. Tapi nadanya skeptis gitu. Kayak nggak yakin bakal bawa kebaikan. Rasanya gitir ya. Udah berjuang susah payah. Perut lapar, politik juga nggak jelas. Masa kemarau ini benar-benar ngambarin sisi lain perjuangan yang sering dilupain. Beban ekonomi rakyat kecil. Dan menariknya, kesulitan ekonomi ini jalan bareng sama ketegangan politik. Skeptisisme soal Renville itu nunjukin kalau orang bawah pun punya kesadaran politik, walau mungkin sederhana ya ekspresinya. Mereka ngerasain langsung dampaknya. Di tengah semua itu, ada drama pribadi si tokoh nih. Di madrasah, ajaibnya, dia naik kelas. Tapi bukannya senang, malah makin stres. Kenapa? Soalnya bakal diajar langsung sama Kiai Dimyati yang dia takutin itu. Waduh, dilema lagi dia. Akhirnya, dia nekat, sering bolos madrasah. Ya ketahuan lah, ayahnya marah, tapi terus ngambil keputusan tegas. Si tokoh disuruh berhenti dari madrasah. Oh, akhirnya keluar. Terus gimana? Belajar ngaji langsung sama ayah di rumah.
tapi kurikulumnya super ketat bikinan ayah sendiri. Nahwu soraf, tajwid, akhlak, hafalan barzanji. Wah, kayaknya lepas dari mulut harimau masuk mulut singa ini sih. Iya juga ya. Tapi keputusan ayah ini menarik loh buat dilihat. Ini nunjukin banget prioritas pendidikan agama yang kuat di keluarga mereka. Nilai yang pengen dipertahanin ayah di tengah dunia yang lagi kacau balau. Sekaligus, ini juga nunjukin hubungan ayah anak yang kompleks. Ayah ini kan digambarin idealis ya. Campuran terdidik Belanda, tapi Islamnya kuat. Standarnya tinggi buat anaknya. Tapi ya mungkin buat si anak jadi beban juga. Bener. Tapi ya namanya anak-anak, tetap aja ada dunianya sendiri. Dia asik melihara burung dara, sempat ribut kecil sama ayah soal burung puter hasil kawin silang, terus ikut main bola di klub kampung namanya Laskar Kere, lawannya gelandangan. Laskar Kere, haha, namanya unik banget. Iya, bahkan ayahnya ngasih dia amalan solawat nariyah, disuruh baca 44.444 kali. Katanya buat pegangan di zaman bahaya. Jadi di tengah kekacauan masih ada ruang buat main, tumbuh, sama cari pegangan spiritual gitu. Perjalanan si Tokor ini makin seru dan kompleks ya. Dari ngungsi, adaptasi, sekolah yang gonta-ganti, ngerasain dampak politik, ekonomi, sampai urusan keluarga dan burung dara. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang lebih tegang lagi nih, soal nasib kota Solo, mungkin ini waktu yang pas buat ngingetin kamu semua. Kalau kamu suka cara kita ngupas buku ini, jangan lupa ya buat klik like, terus tinggalin komen. Mungkin ada rekomendasi buku lain buat kita bahas, share juga ke teman-temanmu, dan pastinya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan bahasan seru berikutnya. Oke? Oke, lanjut lagi nih kita. Oke, kita balik lagi ke Solo yang situasinya makin panas. Tentara Divisi Siliwangi kan hijrah tuh dari Jawa Barat sesuai perjanjian Renville. Akibatnya, Solo jadi makin penuh sesak, rawan gesekan antar kelompok. Iya, itu periode yang cukup tegang ya. Nah, terus muncul tokoh baru, Sersan Husni. Dia tentara Siliwangi yang datang ke rumah mereka. Bawa kabar keluarga dari Jawa Barat, tapi juga bawa cerita soal kekejaman Westerling di sana. Ini nambah lapisan ketegangan lagi kan? Jadi musuhnya nggak cuma Belanda. Betul sekali. Kedatangan Siliwangi sama cerita Sersan Husni ini ngebawa dimensi konflik internal bangsa sendiri ke dalam cerita. Ini penting karena Mahbub nggak nyederhanain revolusi cuma jadi perang lawan penjajah. Ada kompleksitas lain, sisi gelap lain, termasuk ya potensi konflik antar pejuang Republik sendiri yang nanti kan ada hubungannya sama peristiwa Madiun. Nah, masuk ke bagian berikutnya, suasananya makin keruh nih. Ibu kan lahirin anak kembar, tapi sedihnya satu meninggal. Terus, kesehatan ibu jadi menurun banget setelah itu. Aduh, kasihan sekali ya. Iya, di saat yang sama, ada kejadian aneh. Tiba-tiba banyak peti-peti isinya kitab-kitab agama dititipin di rumah-rumah warga, termasuk rumah mereka. Ini kejadiannya pasca peristiwa Madiun 1948 yang bikin Solo makin mencekam. Wah, misterius banget itu peti kitab. Pasti bikin suasana tambah nggak enak ya. Banget. Terus Sersan Husni datang lagi untuk terakhir kalinya. Tapi kali ini sikapnya beda, lebih garang. Dia ngomongin soal pembunuhan, soal kemungkinan dia dan pasukannya balik lagi ke Jawa Barat. Udah nggak enak banget firasatnya. Peristiwa Madiun itu emang jadi latar belakang penting yang ningkatin paranoia dan ketegangan di Solo waktu itu. Novel ini berhasil nangkap atmosfer ketidakpastian, konflik ideologi di pihak Republik lewat dialog Sersan Husni, keresahan ayah, sama bisik-bisik warga. Ditambah kematian bayi kembar dan peti-peti misterius itu, makin nambah beban personal dan nuansa suram. Dan firasat buruk itu kejadian juga. Desember 1948, perundingan gagal total. Ayah pulang bawa kabar mengejutkan. Solo bakal dibumi hanguskan malam itu juga. Oleh pihak Republik sendiri. Wah, Itu keputusan drastis banget. iya. Dan kita diajak ngerasain langsung malam yang mencekam itu. Ledakan bom tarik di mana-mana. Gedung-gedung penting kayak balai kota, pasar gede, penjara dibakar semua. Penduduk panik ngungsi keluar kota. Terus, keluarga si tokoh gimana? Ikut ngungsi? Nah, ini dia. Keluarga mereka milih buat tawakal. Pasrah aja nggak ikut ngungsi. Tetap tinggal di rumah. Si tokoh sempat mikir, ngerenong, mempertanyakan strategi bumi hangus ini. Strategi bumi hangus itu kan tujuannya biar Belanda nggak bisa manfaatin fasilitas kota ya. Tapi novel ini fokusnya ke dampak manusianya.
Kehancuran kota yang dicintai si tokoh, kebingungan penduduk, terus dilema keluarga antara nyelamatin diri atau pasrah aja. Pilihan tawakal ayah ini juga nunjukin sisi spiritualitas mereka ya dalam menghadapi situasi paling ekstrim sekalipun. Pagi harinya, bener aja. Tentara Belanda masuk ke Solo yang udah jadi kota hantu. Kosong melompong dan banyak bangunan hangus. Dimulailah lagi hidup di bawah pendudukan Belanda. Babak baru lagi ya, pasti beda banget rasanya. Sekolah si tokoh malah hancur kena bom atau kebakaran, jadi ya tutup total. Terus gimana mereka bertahan hidup? Kan ekonomi udah susah dari sebelumnya. Nah, ini bagian yang menyentuh banget. Karena kelaparan, si tokoh sama teman-temannya terpaksa nyembelih burung-burung dara piaraan mereka buat dimakan. Kebayang nggak sih sedihnya? Aduh, iya. Itu pasti berat banget buat anak-anak. Kehilangan piaraan sekaligus simbol kepolosan mereka ya. Betul. Terus ada lagi pengalaman kerja paksa, kerja rodi istilahnya. Disuruh bersihin rel kereta api di Juruk, tapi pulangnya dikasih roti sama tentara Belanda. Wah, itu ambigu banget ya secara moral. Habis kerja paksa, kok dikasih roti sama yang nyuruh kerja paksa? Iya kan? Kayak, ini baik hati atau gimana? Mahbub emang pinter bikin momen-momen ambigu kayak gini. Nggak cuma benci dan perlawanan, ada momen-momen abu-abu kayak gitu. Ada lagi nih, episode unik soal peti-peti kitab tadi. Kan banyak tuh dititipin. Nah, sebelum diambil sama Belanda, si tokoh sama teman-temannya nyuri sebagian kitab itu. Loh, dicuri? Buat apa? Dijual ke toko kitab. Alasannya, kata mereka, lebih baik diambil kita daripada jatuh ke tangan Belanda. Gimana tuh logikanya? Logika zaman perang ya, mencuri jadi semacam tindakan patriotik versi mereka. Tapi ironis juga. Ironis banget. Dan lebih ironis lagi, sisa kitab yang sempat dikumpulin sama Belanda, ujung-ujungnya malah dibakar habis sama gerilyawan Republik. Jadi kitab-kitab itu nasibnya tragis banget. Wah, ini kayak komentar soal absurditas perang ya. Warisan budaya malah jadi korban di tengah konflik. Mahbub emang cerdas banget nyelipin kritik sosial kayak gini. Waktu terus jalan, akhirnya hubungan pos sama Jakarta kebuka lagi. Terus datang surat dari paman si tokoh. Pamannya ini asisten wedana yang pro-Belanda. Wah, beda haluan sama ayahnya ya. Beda banget. Si paman ini mendesak ayah buat pulang ke Jakarta dan kerjasama sama Belanda. Ayah jelas nolak ide kerjasama itu. Tapi, akhirnya ayah mutusin buat pulang juga. Kenapa tuh? Bukannya dia idealis Republikan? Demi keluarga, terutama karena kondisi ibu yang sakitnya makin parah dan gak kunjung sembuh di Solo. Tapi tragisnya, ibu keburu meninggal dunia sebelum mereka sempat berangkat pulang. Ya Allah, sedih banget. Jadi perjuangan ibu berakhir di pengungsian, ya. Kematian ibu ini jadi puncak tragedi personal di novel ini kayaknya. Terjadi pas justru ada harapan buat balik. Keputusan ayah buat pulang, walau nolak kolaborasi, itu juga nunjukin dilema ya. Antara idealisme sama tanggung jawab keluarga. Itu dilema nyata yang dihadapi banyak orang di masa sulit kayak gitu. Proses pulangnya juga nggak gampang. Kan butuh izin tinggal dari Jakarta, ngurus ini itu, dan coba tebak siapa yang nongol buat ngebantu. Siapa? Jangan bilang, Raden Mas X. Si gemuk pedagang ban dulu itu. serius, muncul lagi dia. Jadi apa sekarang? Sekarang dia jadi broker angkutan pengungsi. Udah lihai dia kerjasama sama pihak Belanda buat ngurusin orang pulang. Dia nawarin jasa nganter keluarga si tokoh sampai Semarang, pakai pickup pribadinya. Bener-bener bunglon politik ini orangnya. Wah, ini penegasan tema oportunisme yang kuat banget dari Mahbub. Si Raden Mas X ini simbol kemampuan adaptasi yang luar biasa. Nempel ke siapa aja yang lagi berkuasa. Dari manfaatin situasi perang di awal, sampai kolaborasi sama Belanda pas pendudukan. Ini kontras banget sama ayah si tokoh. Ayahnya walau pragmatis mutusin pulang, tetap pegang prinsip idealisme republikannya. Mahbub kayak mau bilang, tipe manusia kayak Raden Mas X ini selalu ada aja di tiap zaman pergolakan. Perjalanan pulang ke Jakarta ini sekitar Maret 1949 rasanya beda banget sama perjalanan pergi dulu. Sekarang mereka ada di konvoi yang dikawal tentara Belanda. Wah, pasti rasanya aneh banget ya. Aneh. Cemas juga takut diserang gerilya Republik di jalan, tapi di sisi lain juga kikuk dan malu karena dilindungi sama musuh. Pas lewat Boyolali, mereka lihat ada tulisan Menir Spur Mampus di pohon. Terus baru lega pas sampai Salatiga yang katanya aman di bawah Belanda. Atmosfernya penuh ironi banget.
Betul. Perjalanan pulang ini kayak cermin terbalik dari perjalanan pergi. Kalau dulu ada semangat revolusi yang membara, sekarang yang kerasa lebih ke kepasrahan pada keadaan. Bahkan ada nuansa kekalahan personal gitu. Ironi ada di konvoi Belanda sambil lihat pesan anti Belanda di jalanan itu nangkep banget perasaan mereka yang kejepit. Akhirnya sampailah mereka kembali di Jakarta. Tapi si tokoh malah merasa kayak barang lama di kota kelahirannya sendiri. Udah beda rasanya. Adaptasi lagi ya berarti? Iya, dia masuk sekolah Republik lagi. Tapi ironisnya, kondisinya malah lebih jelek daripada sekolahnya di Solo dulu. Dia juga dengar kabar kalau Jenderal Spoor, Panglima Belanda itu, emang beneran meninggal. Terus dia juga jadi saksi ketegangan antara ayahnya yang Republikan sama pamannya yang pro-Belanda itu. Ayahnya bahkan sempat kerja serabutan jadi instruktur setir mobil tua sebelum akhirnya bisa balik jadi pegawai negeri setelah RIS terbentuk. Adaptasi kembali itu ternyata nggak gampang. Bagian akhir ini nunjukin kalau kembali normal setelah revolusi itu nggak sesederhana itu. Ada proses adaptasi yang susah, ada benturan nilai antara yang idealis kayak ayah sama yang udah kompromi kayak paman. Kekecewaan si tokoh lihat kondisi sekolah atau sikap pragmatis orang dewasa itu nunjukin gimana pengalaman revolusi di Solo udah ngebentuk idealismenya yang sekarang jadi terasa kikuk di Jakarta. Kesedihan juga belum selesai setelah kematian ibu. Keluarga mereka ditopang ayah, tapi juga dapat bantuan dari kedua kakek. Nah, kakeknya ini unik. Yang satu pro-Belanda, ayah dari paman tadi, yang satu lagi Republikan, tapi sekarang jadi pegawai Federal RIS. Ayah dari ayah. Kebayang nggak tuh dinamikanya? Wah, kompleks banget ya dinamika keluarganya, kayak mikrokosmos Indonesia pasca revolusi. Iya. Si tokoh juga mulai coba-coba ngerokok diam-diam, malah dapat jatah rokok dari kakek Alwi yang Republikan. Hidup jalan terus saja dengan segala kerumitannya. Kematian ibu dan dinamika keluarga setelah itu emang jadi gambaran kecil kondisi bangsa yang lagi transisi. Ada luka, ada kompromi, ada generasi tua dengan sikap politik beda yang sekarang harus hidup bareng. Mahbub nunjukin ironi ini tanpa menghakimi, ngebiarin kita lihat gimana orang biasa ngadepin perubahan besar. Novel ini ditutup dengan rentetan peristiwa besar. Konferensi Meja Bundar KMB berhasil, kedaulatan diakui, Republik Indonesia Serikat, RIS terbentuk. Siapa lagi yang muncul? Raden Mas X. Kali ini bisnisnya jual perabot bekas orang Belanda yang pada pulang. Nggak ada matinya ya orang ini, selalu nemu celah. Selalu. Terus ada kabar duka lagi. Sersan Husni yang dulu itu ternyata udah lama tewas, tapi bukan dibunuh Belanda. Dia tewas dibunuh gerombolan Darul Islam DITI pas mau balik ke Jawa Barat. Aduh, itu pengingat pahit ya kalau ancaman dan konflik belum selesai, bahkan setelah Belanda pergi, musuh bisa datang dari bangsa sendiri. Betul. Akhirnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, kembali terbentuk Agustus 1950. Dan novel ditutup dengan ayah yang bilang ke si tokoh, "Ingat, kau sekarang bukan anak-anak lagi. Selesai sudah masa kecilnya dia." Penutup yang pas banget, merangkum perjalanan dari revolusi fisik ke pembentukan negara, tapi juga perjalanan personal si tokoh, dari anak-anak jadi remaja. Kalimat terakhir ayah itu kayak tonggak, nandain akhir sebuah era, baik buat si tokoh maupun buat bangsa. Wah, luar biasa ya perjalanan dari hari ke hari ini. Benar-benar kita diajak ngelihat revolusi bukan cuma dari sisi heroiknya aja, tapi sebagai pengalaman keseharian seorang anak. Penuh warna, kadang lucu, kadang getir, tapi dalam banget dan bikin dewasa sebelum waktunya. Mahbub Junaidi nyajiinnya tuh ringan, tapi sama sekali nggak dangkal. Tuh kemampuannya nangkep kompleksitas zaman itu, ada semangat juang yang tulus, ada kesulitan hidup yang nyata banget, ada oportunisme yang licin, ada konflik internal yang pahit, sampai harga personal yang harus dibayar buat kemerdekaan. Semuanya dibalut gaya bahasa yang seger, penuh humor cerdas khas Mahbub, bahkan pas ngomongin hal sedih atau tragis. Ini yang bikin novel ini hidup terus dan relevan sampai sekarang. Pengalaman si tokoh utama ini jadi bukti nyata gimana peristiwa sejarah besar itu bisa meresap sampai ke tulang sumsum kehidupan pribadi kita ya. Ngebentuk cara kita ngelihat dunia, maksa kita tumbuh lebih cepat, dan ninggalin jejak yang mungkin nggak akan pernah hilang. Betul sekali. Dan mungkin ini satu pertanyaan reflektif buat kamu bawa pulang setelah dengerin bahasan kita. Bagaimana sih pengalaman kolektif yang dahsyat kayak revolusi yang dialami secara sangat personal di usia muda
itu terus ngebentuk cara kita memahami diri kita, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa. Dan gimana kita terus-menerus memaknai kembali peristiwa formatif itu ya, dari hari ke hari dalam hidup kita yang sekarang. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak bahasan mendalam kita tentang Dari Hari ke Hari karya Mahbub Junaidi. Semoga nambah perspektif baru buat kamu ya. Sampai jumpa di eksplorasi sumber berikutnya.